Tubuh gadis kecil berusia 5 tahun ditemukan di dalam freezer. Namun setelah diotopsi, penyebab kematian gadis tersebut bukan karena hipotermia atau kedinginan, melainkan adanya cedera parah di bagian kepalanya. Liang Zhao dan Ming Ming Chen merupakan pasangan suami istri yang berasal dari China. Namun, mereka tinggal dan menetap di negara Amerika Serikat. Bedanya, Liang Zhao masuk ke Amerika secara legal, sedangkan Ming Ming Chen masuk ke Amerika secara ilegal. Jadi dulunya, Ming Ming ini bekerja sebagai seorang guru di China, dan di sekolahnya itu menganut aliran Falun Gong atau biasa juga disebut Falun Dafa. Sekedar informasi, aliran Falun Gong adalah ajaran spiritual yang mengedepankan meditasi dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan moral agar tubuh dan spiritual seseorang bisa menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Sepintas gerakan meditasi Falun Gong cenderung mirip dengan Tai Chi, di mana gerak latihannya itu terdiri dari senam dan meditasi yang berakar dari budaya Cina kuno. Menurut pengikut Falun Gong, meditasi mengalirkan energi kuat di sekujur tubuh sehingga badan terasa bugar. Namun sejak tahun 1999, di mana waktu itu pengikut Falun Gong makin banyak, pemerintah Cina justru melarang aliran itu disebarluaskan karena aliran tersebut dianggap mengganggu dan membahayakan masyarakat. Sejak saat itu, siapa saja yang ketahuan menganut aliran Falun Gong akan ditangkap dan dihukum tanpa diadili terlebih dahulu. Dan hal ini tentu saja membuat para pengikut Falun Gong kocar-kacir, termasuk Ming Ming Chen. Apalagi Ming Ming sendiri diketahui sebagai penganut setia aliran ini. Itulah kenapa saat pemerintah China sedang heboh-hebohnya memburu para penganut Falun Gong, Ming Ming ini panik. Dia pun nekat menemui sindikat mafia yang bernama Snakehead untuk membantunya keluar dari China dan diselundupkan ke Amerika. Tentu saja untuk meminta bantuan mafia ini tidak mudah dan tidak gratis ya. Karena setelah bernegosiasi, Ming Ming diharuskan membayar 447 yuan atau sekitar 1 miliar rupiah agar bisa pergi dari China. Dan walaupun sudah bayar mahal, bukan berarti perjalanan Ming Ming mudah dan lancar ya. Karena Ming Ming melewati proses yang panjang dan mencekam sampai akhirnya berhasil masuk ke negara Amerika. Di sana Ming Ming diantar ke Los Angeles, tepatnya di sebuah komplek bernama Chinatown, di mana emang banyak warga Cina yang tinggal dan membuka usaha. Saat itu, Ming Ming berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah makan Cina. Dan karena status Ming Ming ini jatuhnya sebagai imigran gelap, Ming Ming ini cukup kesulitan saat harus mengurus administrasi seperti identitas, keterangan tempat tinggal, dan lain-lain yang berkaitan dengan surat-surat resmi. Ming Ming sendiri bukan tidak pernah mencoba mengajukan izin untuk tinggal secara legal di Amerika ya, tapi permintaan Ming Ming ini selalu berujung penolakan. Namun rupanya takdir membuat Ming Ming mendapatkan cara lain untuk bisa tetap tinggal di Amerika. Jadi saat Ming Ming bekerja di sebuah rumah makan China, secara kebetulan si pemilik restoran ini punya adik laki-laki yang bernama Liang Zhao. Karena sering bertemu dan berinteraksi, lama-lama Ming Ming dan Zhao ini pun merasa cocok dan sepakat untuk berpacaran. Setelah kira-kira 2 tahun berpacaran, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah, tepatnya di bulan Maret tahun 2010. 7 bulan kemudian, atau di bulan Oktober tahun 2010, Ming Ming melahirkan putri pertama mereka yang diberi nama Jolin atau biasa dipanggil Jojo. Setelah pasangan ini memiliki anak, Zhao pun mulai mencari cara agar bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Karena dia kan gak mungkin ya terus-menerus kerja di restoran kakaknya, sementara kebutuhan semakin hari semakin banyak. Saat itu, tercetuslah ide untuk membuka rumah makan China juga. Tapi tentu saja nggak mungkin di tempat yang berdekatan dengan restoran sang kakak, karena bisa-bisa nanti dianggap saingan atau gimana gitu. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pada bulan Juni tahun 2011, Zhao pun mengajak istri dan anak mereka pindah ke Ohio. Dan di sana, mereka pun mulai membuka usaha restoran China di kota North Canton dan nama restorannya adalah Eng Asian Cuisine. Saat sedang sibuk-sibuknya merintis restoran mereka, ternyata Ming Ming ini kembali hamil dan melahirkan anak kedua mereka di tahun 2012 yang berjenis kelamin perempuan lagi dan kali ini diberi nama
Ashley Zhao. Waktu Ashley lahir, Jojo kakaknya baru berusia 2 tahun. Sedangkan waktu itu, bisnis restoran mereka itu mulai ramai. Mingming yang punya bayi dan Batita tentu saja nggak bisa membantu Zhao di restoran. Padahal sebelum Mingming melahirkan, restoran itu mereka kelola berdua. Dan hal ini membuat Zhao lama-kelamaan merasa kewalahan juga. Karena mereka belum punya karyawan yang bisa membantu Zhao. Saat itu, Mingming mencoba mencari orang untuk membantu Zhao di restoran. Tapi mencari karyawan ternyata tidak semudah itu. Hingga akhirnya, dengan amat terpaksa, Zhao pun mencoba mencari bantuan dari keluarganya. Saat itu Zhao menelpon ibunya yang ada di New York dan meminta beliau untuk datang ke Ohio. Zhao berharap sang ibu bisa membantunya di restoran atau kalau tidak ya bantuin menjaga anak-anak mereka. Tapi rupanya ibu Zhao ini nggak bisa pindah ke Ohio. Dia malah menyuruh Zhao dan Mingming untuk menitipkan saja salah satu anak mereka ke New York. Akhirnya karena nggak punya banyak pilihan, Mingming dan Zhao pun memutuskan untuk menitipkan Ashley yang saat itu baru berusia 2 bulan ke New York untuk diasuh neneknya. Karena biar gimana pun Ashley kan masih bayi banget ya, jadi harus fokus saat ngerawat dia. Sementara Jojo kan udah 2 tahun, jadi udah bisalah disambi. Singkat cerita, usaha restoran Mingming dan Zhao berkembang dengan pesat. Pelanggannya mulai banyak dan bisa dibilang restoran itu nggak pernah sepi. Pada tahun 2016, akhirnya Ashley yang sudah berusia 5 tahun pun dijemput orang tua mereka dan kembali tinggal di Ohio. Waktu itu Jojo sang kakak juga sudah berusia 7 tahun dan mulai masuk sekolah. Tapi rupanya tidak sampai setahun Ashley tinggal dengan kakak dan kedua orang tuanya. Karena pada tanggal 9 Januari 2017 Ashley dinyatakan menghilang. Jadi sekitar jam 9 malam, Zhao panik dan menelpon 911 lalu bilang jika putri kedua mereka yang bernama Ashley menghilang. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut segera menuju tempat kejadian perkara dan mulai menanyakan kronologi kejadian tersebut kepada Mingming dan Zhao. Menurut keterangan mereka, sekitar pukul 5 sore, mereka masih melihat Ashley tertidur di ranjang yang ada di kamar belakang dapur restoran. Tapi sekitar jam 9 malam saat mereka kembali ke kamar itu, mereka tidak melihat Ashley di sana dan posisi pintu kamar udah terbuka. Masalahnya, pintu itu menghubungkan langsung keluar. Jadi restoran Eng Asian ini memang hanya restoran aja ya. Sedangkan rumah untuk mereka tinggal itu berbeda. Tapi mereka sengaja menyediakan ruangan untuk istirahat di sana, yaitu kamar yang dipakai Ashley tidur tadi. Mendengar keterangan Mingming, Zhao dan Jojo membuat petugas kepolisian menduga jika kemungkinan Ashley ini pergi keluar dari restoran. Tapi masalahnya, saat itu musim dingin. Dan kebetulan sedang badai salju juga. Ya walaupun bukan badai yang gimana-gimana, tapi membayangkan anak 5 tahun sendirian di tengah cuaca ekstrim kayak gini tentu saja sangat membahayakan ya. Bisa-bisa dalam hitungan berapa jam saja dia bisa hipotermia atau meninggal. Seolah tak ingin membuang waktu sedikit pun, petugas polisi pun mulai berpencar dan mencari keberadaan Ashley. Pihak FBI pun dihubungi untuk membantu pencarian itu. Dan bahkan sampai sebuah helikopter diterbangkan untuk mencari Ashley. Mereka berharap dengan bantuan helikopter bisa mempercepat gadis itu ditemukan. Tapi setelah beberapa saat mereka melakukan pencarian besar-besaran, Ashley belum juga ditemukan. Padahal jika dugaan mereka Ashley ini keluar dari restoran, seharusnya gadis kecil itu nggak akan jauh lah, apalagi di tengah hujan salju gini. Dugaan lain pun mulai bermunculan. Apakah mungkin Ashley ini dibawa oleh seseorang? Nah, untuk menyelidiki dugaan itu, polisi pun kemudian mulai menyelidiki kondisi di pintu keluar tempat Ashley tertidur. Namun setelah dicermati benar-benar, ternyata tidak ditemukan tanda-tanda adanya orang yang masuk ataupun orang yang keluar dari pintu tersebut. Beberapa saksi juga menyebutkan jika mereka tidak melihat Ashley di jalan sendirian ataupun dibawa oleh seseorang. Dan itu artinya ada kemungkinan Ashley ini sebenarnya tidak keluar dari restoran itu dan masih berada di dalam restoran tersebut. Atas dugaan ini, polisi kemudian memusatkan pencarian Ashley di dalam restoran milik orang tuanya. Karena mungkin saja Ashley ini ngumpet atau gimana gitu ya, namanya anak kecil kan suka aneh-aneh ya kelakuannya. Bisa aja mungkin dia kejepit di sela-sela yang sempit atau kekurung di mana gitu. Mereka pun mulai menyisir semua bagian restoran China itu, dari mulai bagian lantai bawah sampai ke lantai atas juga. Nah, di lantai atas itu sebenarnya adalah gudang penyimpanan
penyimpanan dan di sana ada sebuah freezer. Mungkin bukan hal yang aneh ya, ada freezer di restoran. Soalnya kan pasti mereka pakai itu untuk menyimpan bahan makanan. Tapi karena saat itu polisi lagi melakukan pencarian, tentu saja semua bagian dan barang-barang diperiksa ya. Siapa tahu nemuin petunjuk. Dan polisi tentu saja membuka freezer itu. Dan ya emang benar, isinya stok-stok bahan-bahan masakan. Tapi selain itu, mereka juga menemukan sesosok tubuh anak kecil meringkuk dalam keadaan sudah membeku. Dan sosok itu adalah Ashley, bocah 5 tahun yang sejak pertama mereka cari-cari keberadaannya. Jenazah Ashley langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan dari hasil forensik, Ashley ini kemungkinan besar meninggal 12 jam yang lalu, yang berarti jam 9 pagi. Dan kalau kita ingat-ingat, menurut keterangan Ming-Ming, Zhao, dan Jojo, mereka masih melihat Ashley tertidur di ranjang jam 5 sore. Itu berarti tidak ditemukan kecocokan hasil otopsi dengan keterangan yang mereka berikan. Dan lagi, penyebab kematiannya bukan karena hipotermia atau kedinginan, melainkan ditemukan adanya cedera parah di kepala Ashley. Mendapatkan fakta itu, polisi pun langsung membawa Ming-Ming Chen, Liang Zhao, dan Jojo ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan di sana mereka diinterogasi secara terpisah. Dan dari sinilah terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Semua bermula dari kembalinya Ashley di tengah keluarga intinya. Ashley yang sedari bayi diasuh oleh neneknya, rupanya sangat dimanjakan oleh sang nenek. Jadi, di usianya yang menginjak 5 tahun, Ashley ini sama sekali tidak mandiri. Semua serba harus dilayani dan disiapkan. Apalagi dia juga terbiasa mendapatkan apapun yang dia minta. Dan bahkan di saat anak-anak seusianya ini mulai bisa pergi ke toilet sendiri, ternyata Ashley masih menggunakan popok sekali pakai. Kondisi Ashley yang sangat manja ini membuat Ming-Ming dan Zhao kerepotan ya. Karena sehari-hari mereka ini aja udah cukup sibuk dan mungkin sudah sangat sibuk sama restoran mereka. Belum lagi ngurusin Jojo, anak pertama mereka yang saat itu sudah berusia 7 tahun. Pokoknya setiap hari kegiatan keluarga ini sangat sibuk. Mengurus restoran yang semakin hari semakin ramai, mengantar jemput Jojo sekolah, dan lagi mengurus Ashley yang super manja. Sampai pada tanggal 9 Januari tahun 2017 pagi, semua masih berjalan seperti biasa. Zhao pergi mengantar Jojo sekolah, sementara Ming-Ming sedang mengurus Ashley sebelum mereka semua pergi ke restoran. Pas Zhao ini kembali ke rumah mereka, Zhao mendengar Ming-Ming sedang memarahi Ashley. Waktu itu dia nggak begitu memperdulikannya, karena suasana kayak gini tuh udah biasa banget ya. Paling Ashley bikin ulah apa lagi gitu, pikir Zhao. Dia pun mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk dibawa ke restorannya, karena udah mulai siang, jadi udah harus cepet-cepet buka restoran. Di tengah-tengah dia sibuk mempersiapkan bahan-bahan masakan, tiba-tiba dia mendengar suara benturan yang cukup keras dari arah Ming-Ming dan Ashley. Zhao yang kaget, refleks nyamperin mereka berdua. Rupanya pagi itu Ashley ini pup di pempesnya. Dan saat pempesnya ini dibuka sama Ming-Ming, Ashley bukannya ikut ke kamar mandi buat cebok, dia malah jalan-jalan ke ruangan lain sehingga sisa pupnya itu berceceran di lantai. Ming-Ming yang melihat itu sangat marah. Dan saking marahnya, Ashley ini dipukul, berkali-kali dipukul. Dan saat Ashley ini sedang dipukul, dia itu tiba-tiba jatuh dan kepalanya membentur lantai cukup kuat. Seketika Ashley pun pingsan. Nah, bunyi benturan inilah yang membuat Zhao kaget lalu nyamperin mereka. Melihat anaknya pingsan, Zhao dan Ming-Ming juga kaget banget. Dan saat itu menurut mereka, Ashley masih bernafas. Berhubung Ashley ini masih dalam keadaan kotor, dia pun kemudian memandikan lalu memakaikan baju ganti yang bersih kepada Ashley. Nah, setelah mandi dan ganti baju inilah, Ming-Ming dan Zhao sadar kalau ternyata Ashley sudah tidak bernafas lagi. Zhao yang kaget sempat memberikan nafas buatan ke Ashley, tapi ternyata gak berhasil. Mereka pun panik, bingung, mau digimanain ini? Jika mereka lapor polisi dan membawa Ashley ke rumah sakit, sudah pasti mereka akan disalahkan, bahkan akan dipenjara. Dan kalau itu terjadi, bagaimana nasib Jojo? Bagaimana nasib bisnis restoran mereka? Tapi kalau nggak lapor, gimana cara menyembunyikan jasad Ashley? Di tengah kepanikan itu, mereka pun membuat rencana untuk memperlakukan seolah-olah Ashley ini masih hidup. Mereka kemudian menggendong Ashley dan membawa Ashley ke restoran. Setelah sampai di restoran, mereka menidurkan Ashley di ranjang yang ada di belakang restoran. Dan begitu Jojo pulang sekolah,
Zhao ini bilang jika adiknya Ashley sedang tidur. Dan kalau Jojo mau main, main aja dulu sendiri. Jangan bangunin Ashley. Dikasih tahu begitu, Jojo ya nurut-nurut aja. Dia nggak tahu kalau adiknya itu sudah meninggal. Ternyata, Zhao dan Mingming ini memang sengaja membuat Jojo melihat adiknya yang sedang tidur di ranjang untuk menguatkan alibi mereka. Mereka berharap keterangan Jojo yang melihat Ashley tertidur itu bisa membantu mereka di hadapan polisi. Jadi begitu Jojo udah lihat nih Ashley lagi tidur di kamar belakang, saat Jojo sedang asik main sendiri, Zhao dan Mingming pun memindahkan Ashley ke lantai atas dan memasukkan jasad Ashley ke dalam freezer besar yang ada di sana. Barulah kemudian jam 9 malam, Zhao menelpon 911 melaporkan jika Ashley telah menghilang. Yang lebih mengerikan lagi, dalam jangka waktu dari pagi sampai ke malam, di mana posisi anak mereka meninggal, Zhao dan Mingming masih sibuk membuka restoran dan melayani pelanggan. Setelah kasus ini terungkap pada tanggal 11 September tahun 2017, atau 9 bulan setelah polisi menemukan jasad Ashley di dalam freezer, Zhao dan Mingming menjalani sidang pertama mereka. Dalam persidangan, Zhao mengaku bersalah dan memberikan kesaksian yang memberatkan Mingming di hadapan hakim. Karena itulah, Zhao yang seharusnya dihukum seumur hidup dikurangi hukumannya menjadi 12 tahun penjara. Sedangkan Mingming yang juga mengaku bersalah atas semua dugaan yang diarahkan kepadanya dijatuhi hukuman selama 22 tahun penjara. Dan karena Mingming ini jatuhnya adalah imigran gelap, Mingming juga akan dideportasi ke China. Lalu bagaimana nasib Jojo setelah kedua orang tuanya di penjara? Baik Mingming maupun Zhao ternyata sepakat untuk tidak memberikan hak asuh Jojo ke pihak keluarga yang lain. Sehingga mau nggak mau, pihak pengadilan pun akhirnya memutuskan Jojo untuk tinggal di panti asuhan. Aduh, ini sumpah kasihan banget ya. Udahlah kehilangan adik, kedua orang tuanya juga di penjara, terus sekarang harus tinggal di panti asuhan. Saat itu masyarakat juga banyak banget yang simpati dan ikut sedih dengan nasib Jojo. Mereka mencoba sedikit menghibur Jojo dengan mengirimkan hadiah seperti boneka, coklat, dan barang-barang lucu untuk Jojo di panti asuhan. Nah teman-teman, inilah akhir dari kasus Ashley Zhao. Semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari kejadian ini ya. Terima kasih yang sudah nonton, semoga hari kalian menyenangkan dan sehat terus ya. Dadah!